Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini bagaimana kabarnya di pandemi? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat walafiat. Begitu juga Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan menerangkan masalah kopling. Bahasa Inggrisnya clutch. Kopling adalah salah satu bagian nama komponen mobil atau kendaraan ringan, di mana kopling ini adalah letaknya di belakang mesin. Di belakang mesin. Jadi kopling itu antara mesin dengan transmisi. Itulah letaknya kopling atau clutch. Kopling atau clutch fungsinya untuk melepaskan dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Kopling kalau kita lihat di kendaraan atau mobil itu letaknya di belakang mesin atau di belakang di bawah setir kemudi. Itu menggunakannya dengan kaki kiri yang kaki kanan antar kecelak. Jadi kopling itu nanti diinjak, nah itu melepaskan, dilepas, menghubungkan. Jadi melepas dan menghubungkan tenaga dari mesin berputar. Nanti kopling diinjak, yaitu melepaskan dulu. Nah sudah melepaskan, kemudian dihubungkan, diinjak, kemudian dilepas. Kopling umumnya ada dua macam, kopling mekanik dan kopling hidrolik. Yang sederhana adalah kopling mekanik. Kopling mekanik komponennya antara lain flywheel. Flywheel itu tempat duduknya kopling atau di belakang mesin, atau yang disebut juga roda gila. Flywheel itu letaknya kopling. Jadi kopling nama komponennya adalah rumah kopling, kemudian plat penakan, kemudian disk atau yang terbuat dari asbes disk ini dibuat dibelah-belah, dikasih lubang-lubang, terbuat dari asbes campur tembaga, kok yang warna coklat, kok yang warna abu-abu, asbes campur aluminium. Kopling di tengah-tengah itu ada plat besi supaya plat koplingnya nempel.
Oleh karena itu tempat duduknya kopling itu adalah platnya. Kemudian dibuat dengan asbes campur tembaga, itu ditempelkan, menempelnya dengan paku keling ya. Jadi paku keling ya tebalnya kira-kira setengah senti atau 5 mili. Nanti dimasukin ke lubang kopling itu, terus dipukul dengan palu. Akhirnya dia dapat menahan. Jadi paku kelingnya tuh banyak ya, kira-kira ada 12-an. Jadi itu plat koplingnya garis-garis yang fungsinya untuk melepaskan dan menghubungkan tenaga. Kemudian dari plat kopling ya rumahnya, kemudian pressure lever atau tangkai penggerak ya, mau ke depan mau ke belakang, kemudian laharnya, kemudian garpunya. Jadi garpunya ada 2 nih. Garpu yang pertama untuk melepaskan, garpu kedua untuk menghubungkan. Kemudian tutup kopling supaya komponen kopling tidak bergerak ke kiri ke kanan, maka ditutup dengan rumah kopling. Kopling lama kelamaannya akan aus ya. Jadi periodenya atau plat koplingnya itu akan tergesek dengan flywheel ya. Lama-lama periodenya yang terbuat dari asbes habis. Nah, kalau habis plat koplingnya diganti ya. Nggak bisa umpamanya ditambal itu, tidak bisa, harus diganti. Cirinya apa kalau koplingnya harus diganti? Jadi kalau kita masukkan kopling, injak ya, kemudian suaranya tersendat-sendat. Nah, itu bahwa tandanya kopling tersebut mengalami kerusakan ya, antara lain plat koplingnya aus, pegas-pegasnya kendor, kemudian garpunya mungkin ada yang rusak, lecet ya, kena gesekan, atau per-pernya sudah tidak menekan lagi, udah mekar, jadi gulungannya udah mekar, ini merusak kopling. Kemudian kopling letaknya antara mesin dengan transmisi ya. Tanda-tanda bahwa kopling tersebut sudah rusak ya, jadi diinjak menimbulkan bau yang tidak enak. Jadi istilahnya angus antara plat kopling dengan bahan tersebut. Nah, kalau sudah angus
ini harus diganti, ya, ganti yang baru. Atau selama digunakan ada oli yang masuk ke dalam kopling, akibatnya istilahnya tersendat-sendat, ya, masuk tersendat-sendat, bahwa kopling itu licin kena kesiram oli. Kemudian kopling kalau sudah tidak bekerja lagi, nah ini harus diganti, ya, harus diganti dengan yang baru. Tapi bisa sebelum diganti, umpamanya dibersihkan dulu, mungkin di sekitar plat kopling ada sisa-sisa gesekan, jadi numpuk di situ, akibatnya tersendat-sendat. Jadi bisa dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, digunakan lagi, ternyata masih tersendat-sendat, berarti kopling tersebut harus diganti. Selanjutnya anak-anak sekalian adalah tugas kalian untuk mohon diselesaikan. Tugasnya adalah kalian lihat di buku cetak dari sekolah atau di internet, ya. Sebutkan nama komponen kopling lengkap dengan fungsinya masing-masing, ya. Jadi sebutkan nama-nama kopling, fungsinya untuk apa, minimal 4 nama komponen, ya. Kamu kerjakan, nanti kirim ke sekolah, ya, ke Bapak atau ke Pak Bagas. Bisa kalian komentar atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sampai di sini anak-anak sekalian. Untuk selanjutnya, selama pandemi, kalian Bapak mohon tetap semangat untuk belajar. Demikianlah Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.